Ketua DPRD Kota Bekasi Haji Muhammad Saipudallah menyapa masyarakat di daerah pemilihannya di Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati. Kehadiran Saipudallah di Yayasan Miftahul Nurjana Kelurahan Jatiwarna, Pondok Melati dalam rangka Jaring Aspirasi Reses 2 tahun 2022. Hadir dalam agenda Reses Saipudallah yaitu tokoh masyarakat, kaum ibu, serta tokoh pemuda setempat. Dalam penyerapan aspirasi masyarakat, banyak yang menitipkan terkait perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan perekonomian. Acara yang berlangsung hikmat dan sesekali dengan canda saat Ketua Dewan melempar jok untuk menghibur yang hadir dalam agenda reses. Momentum reses ini pun menjadi ajang silaturahmi masyarakat dengan Saipudallah yang dikenal dekat dengan peduli terhadap lingkungan. Bertemunya anggota dewan kepada konstituennya, kepada masyarakat. Untuk tahun 2022 ini, Saipudallah turut membantu proses perbaikan Sekretariat RW 06 Jatiwarna Pondok Melati. Dan untuk lebih detail terkait agenda reses yang dilaksanakan Saipudallah di titik RW 06 Jatiwarna Pondok Melati, berikut perbincangan kami dalam Rujuk Podcast. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, kita berjumpa lagi di Rujuk Podcast dan alhamdulillah hari ini Rujuk Podcast berkesempatan mengikuti agenda reses dari Ketua DPRD Kota Bekasi yaitu Ustadz Saipudallah, dan di tengah kami sudah ada tokoh masyarakat dan juga Ustadz di lingkungan ya, Pak Bosin, tokoh masyarakat di RW 04 baik, dan Ustadz Abiyadi ya, Abi Nuryadi. Baik, di tengah kami tadi juga sama Sohibul Bait nih yang punya acara reses yaitu Ustadz Saipudallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustadz, tadi agenda reses ini begitu padat Ustadz. Biasanya 1 jam aja nih, tapi Ustadz 2 jam setengah gitu. Luar biasa antusias warga peserta begitu kan. Dan Pak Bosin juga tadi kayaknya menyampaikan juga aspirasi kan. Hati itu udah. Iya. Ada di hati ya. Siap. Nah, Pak Bosin sendiri melihat sosok Ustadz Saipudallah nih sebagai Ketua DPRD seperti apa Pak Bosin? Alhamdulillah, saya kenal lama dengan beliau. Oke. Seperti beliau kata tadi, dari sebenarnya kita udah terlibat di pemilu. Oh iya. Alhamdulillah, dari masih kecamatan jadi satu, dia provinsi Pemekaran. Alhamdulillah, pemilu kemarin ketemu lagi dengan beliau. Inilah berkat karya Tuhan ya, kita bisa dipertemukan kembali. Wasilah pemilu. Beliau alhamdulillah sekarang diamanatkan menjadi Ketua DPRD Kota Bekasi. Oke. Dan beliau amanah, istiqomah dan sehat. Amin. Untuk awal kami warga Pondok Melati. Nah, dari lingkungan sendiri Pak Bosin ibaratnya mengusulkan aspirasi apa sih Pak? Alhamdulillah kemarin kami sudah mengusulkan ya salah satu dapat nih kemarin nih. Tadi sampai beliau sudah dapat angkanya lumayan fantastis itu. Untuk keperluan Sekretariat RW 04 sudah terjawab. Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi diusulkan awal tahun sudah langsung realisasi soalnya. Alhamdulillah ini sudah betul dapat tinggal pelaksanaan nih. Tinggal pelaksanaan ya? Iya. Oke, siap. Nah, kalau Ustadz Abi Nuryadi nih mengenal sosok Ustadz Saipudallah seperti apa? Saya ngelihat Pak Ustadz ini saya aman. Iya. Teduh gitu ya. Dan yang kedua nyaman. Amin. Dan yang ketiga ini Masya Allah ini Ustadz yang bermanfaat ini. Iya. Rajulun Nabi jadinya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia. Bermanfaat buat manusia yang lainnya? Banyak. Oke. Ini ada pada diri Pak Ustadz. Jadi selain pemimpin beliau juga seorang ustadz juga ngayamin juga gitu ya? Iya. Nah, Pak Ustadz Abi Nuryadi sendiri mengusulkan aspirasi apa nih dalam momen reses bersama beliau? Ya, saya kepingin dibantu dari sektor agama, Pak. Iya. Oke. Ya, di majelis-majelis taklim seperti anak muda tadi bilang itu banyak pengajian yang bubar. Karena nggak dapat itu kesejahteraan pengajarnya ya. Jadi harus diperhatikan juga kesejahteraan dari tadi majelis taklim begitu ya. Iya. Oke. Kalau Pak Ustadz Abi Nuryadi udah lama kenal sosok Ustadz Saipudallah ya? Kayaknya baru ketemu ini ya. Baru. Tapi sudah nyambung nggak ya? Nyaman gitu. Alhamdulillah. Pribadi. Iya. Oke.
Kalau bicara lingkungan sendiri di sini di RW Pak Abi Nuryadi seperti apa nih? Sudah baikkah atau mungkin perlu perbaikan kayak jalan, drainase itu seperti apa? Ya di sini ngusulin ya dari ini jalan yang menuju Majelis Taklim nih Pak Ustadz. Iya. Ini agak becek. Iya, becek tadi luar biasa. Jadi jalan lingkungan ini harus diperbaiki ya menuju Yayasan Miftahul Nur Jannah ini ya. Oke. Nah, kemudian Pak Ustadz Saifudullah sebagai Ketua DPRD nih. Iya. Nah, 2022 kan sudah mulai proses kegiatan. Iya. Anggarannya kemarin 2021. Nah, ke depan apa sih yang menjadi fokus DPRD gitu Pak Ketua? Iya. Kembali ya, kalau tadi kan tema kita optimalisasi ya. Oke. Terkait dengan jaring aspirasi masyarakat dalam rangka target pembangunan. Ya kan, tentu spiritnya adalah apa yang selama ini belum selesai, ya kan, terkait dengan RPJMD 2018-2013, 2023 gitu, ini harus kita selesaikan. Kenapa? Karena kan masa kepemimpinan periode wali kota Bang Pepen dan Mas Tri itu ya, itu kan sampai 2023. Oke. Ya kan. Ini adalah RPJMD yang terakhir. Oleh karena itu, dengan tema yang tadi disampaikan ya di dalam spanduk disampaikan dalam konteks optimalisasi, ya tentu dalam hal ini terkait dengan infrastruktur kita akan optimalkan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan dan prioritas. Oke. Ya kan, baik terkait dengan jalan lingkungan gitu ya, kemudian juga drainase yang sering dikeluhkan gitu, atau juga jalan-jalan protokol yang memang saya lihat butuh perhatian khusus dari pemerintah Kota Bekasi. Oke. Nah, kalau di Ustadz sendiri kan terpilih di Dapil Pondok Gede dan Pondok Melati ya Ustadz. Iya. Kondisi jalan sendiri atau infrastruktur sendiri apakah sudah 80%, di atas 80% sudah baik atau masih di bawah 80% Ustadz? Ya, kalau di Pondok Gede kalau saya lihat ya mungkin sudah hampir lah 80% ya. Oke. Mungkin kalau Pondok Melati ini nih ada beberapa wilayah kan tadi kota tapi terasa kampung kan gitu. Oke. Gitu kan, gitu ya. Makanya ini juga akan menjadi perhatian kita gitu ya. Jangan sampai ini kan Bekasi sudah kota gitu ya. Maka kaitan dengan masalah jalan lingkungan ya tentu ini akan menjadi prioritas ya. Di samping memang jalan-jalan yang protokol ya. Karena apa? Karena kemacetan lalu lintas itu akan sangat berpengaruh di samping volume ya tadi kondisi jalannya. Kondisi jalan ya. Ya, kalau kondisi jalannya rusak otomatis yang tadinya mungkin kecepatan bisa 40 kan nggak mungkin 100 ya. Iya. Ya, Itu karena artinya berdampak terhadap investasi juga gitu. ya boleh jadi kan akan merugikan ya kan. Di satu sisi keterlambatan jalur aksesnya gitu ya, yang tadinya orang mungkin dalam konteks pemesanan bisa tercapai setengah jam atau 15 menit, dengan ada kemacetan otomatis ya, akan menambah waktunya. Betul. Ketika jangka waktu otomatis itu kan akan berpengaruh juga ada tingkat proses pelayanan ya, kepada konsumen gitu. Tapi ya. kayaknya kalau Pondok Melati sama Pondok Gede punya ketua dewan kayaknya 2023 udah akan lebih baik lagi nih. Ya, Pak Bosin ya. Iya. Oke. Insyaallah. Iya. Nah, kalau bicara kesehatan Pak Bosin, sejauh ini kan 2022 nih udah nggak ada nih kayak kartu sehat. Kemudian kemarin LKM juga cuman RSUD. Nah, Pak Bosin merasa sulit nggak sih mendapatkan akses kesehatan begitu Pak? Sejauh ini yang saya rasakan pribadi dan keluarga dan lingkungan belum ada keluhan yang berarti. Belum ada ya? Ya, alhamdulillah sejauh ini ya, itu keluhan yang berarti dari masyarakat itu belum terdengar lah. Iya. Sepanjang tahun ini ya, tapi ya tahu kan ke depan, makin tingkat beliau nanti kan, kan yang disertakan pengawasan melekat. Iya. Hati itu saya kan, karena kan harus diawasi pemangku kebijakan, katakan wali kota dan seterusnya itu harus diawasi. Saya mengawasi beliau gitu, jangan sampai kecolongan lagi Ustaz. Iya. Kan jangan sampai lah gitu, cukup, udah sana aja cukup. Gitu. Jadi fungsi beliau sebagai Pajeda yang sudah dilaksanakan, gitu. Kemudian sebagai controlling, ini yang belum maksimal, gitu. Terbukti dengan banyaknya, ya seperti yang saya bilang tadi di awal, gitu. Jangan sampai jadi lagi, gitu. Iya. Tapi fasilitas kesehatan di Pondok Melati sendiri sudah memadai menurut Pak Bosin? Ya kan puskesmas. Puskesmas ya? Tiap bulan sudah ada sekarang. Alhamdulillah. Terus ada posyandu, tiap RW ada. Ada fasilitas, tadi contoh beliau tadi kan, ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui dewan. Contohnya apa tadi itu, renovasi posyandu dan seterusnya, itu kan bentuk lain daripada pemanfaatan layanan masyarakat untuk bidang kesehatan. Jadi cukup baik lah ya. Iya, sejauh ini sih artinya balita terlayani dengan baik gitu. Hak balita ada gitu. Kan setiap bulan sekali ada. Posyandu ya. Betul. Gitu. Nah, kalau kepada Ustadz Abi Nuryadi nih, bicara pendidikan. Nah, Kota Bekasi khususnya Pondok Melati seperti apa nih kondisinya?
lingkungan Abi sih alhamdulillah nih, RT 4 itu anak mudanya banyak Pak Ustadz. Gitu ya? Banyak. Itu ada sekitar 80 anak remaja yang mau ngaji di sini. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi selain pendidikan formal, mereka juga dididik untuk tadi ya, punya pendidikan agama. Jadi punya bekal untuk pegangan diri gitu ya, Abi ya. Iya. Nah, dukungan pemerintah terhadap pendidikan dan kesehatan sudah maksimal belum menurut Ketua? Ya, ini juga menjadi perhatian kita ya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita maksimalkan. Ya, kalaupun ada kekurangan, tentu ya masih butuh proses lah. Kan istilahnya menuju kesempurnaan itu butuh proses. Betul. Ya, proses tadi disampaikan tidak hanya anggaran, tapi juga proses pengawasan. Betul. Pengawasan dari DPRD yang memang menjadi bagian salah satu tupoksinya DPRD untuk melakukan pengawasan controlling terhadap proses anggaran yang sudah disepakati, yang sudah disahkan, kemudian realisasinya seperti apa, baik terkait dengan masalah pendidikan yang tadi ditanyakan, termasuk juga masalah kesehatan. Sekali lagi DPRD akan terus berupaya mengoptimalkan yang menjadi hak warga, hak dasar. Hak dasar itu memang menjadi amanah sebagaimana Undang-Undang 23 atau 2014 ya, terkait masalah kesehatan, terkait masalah pendidikan gitu ya. Dan ini yang menjadi perhatian kita lah. Karena tidak mungkin ya kemudian kita ingin berkeinginan agar negara atau bangsa atau mungkin kota ini indah, kota ini sejahtera gitu ya. Kalau generasi penerus yang akan datang, ya kan, ini kemudian tingkat pendidikannya remah, Betul. atau rendah, gitu ya. Maka kualitas pendidikan ini menjadi satu hal yang perhatian kita antara DPRD dan juga pemerintah. Begitu juga dengan masalah kesehatan. Bagaimana saya sampaikan, kesehatan ini merupakan hak warga negara dan itu amanah konstitusi, gitu. Betul. Ya. Sehingga apa? Sehingga pemerintah daerah yang merupakan bagian daripada kepanjangan pemerintah pusat, karena kita juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan kesehatan, maka kita akan optimalkan baik dari sisi anggaran gitu ya, termasuk dalam konteks sarana dan prasarana. Alhamdulillah kalau di dapil saya di Pondok Gede itu dan Pondok Melati khususnya gitu ya, ini kan sudah ada namanya rumah sakit RSUD tipe D. Ada ya? Ada, alhamdulillah. Kemudian juga kemarin. Jadi nggak usah jauh-jauh berobat ke RSUD Kota Bekasi Nggak ya? usah. Sepanjang memang kaitannya jenis layanan kesehatannya yang sudah ada memadai. Tapi kemudian ada jenis layanan kesehatan yang belum ada, baik tenaga kesehatannya maupun terkait dengan alat kesehatannya, Alat-alatnya, tentu akan dirujuk ke yang di Kota Bekasi. Oke. Siap. Ini sesuai dengan moto Partai Ustadz juga nih. Artinya yang peduli pendidikan dan kesehatan nanti ujungnya sejahtera begitu. Iya, betul. Amin, amin. Siap. Mungkin terakhir nih Pak Bosin dan Abi Nuryadi. Beliau kan sudah berapa kali menjadi anggota dewan. Pak Ketua DPRD ini beberapa kali menjadi anggota dewan. Sejauh ini merasa puas nggak sih Pak Bosin sebagai wakil masyarakat yang memilih wakil rakyat begitu? Iya. Atas kerja beliau, saya pribadi pada rekaman yang kami rekam beberapa tahun lalu ya sangat melayani. Ya, sangat melayani gitu. Contoh konkret tadi kan bantuan langsung ke wilayah kami itu bukti gitu aja. Oke. Nanti kita batu dibicara kan, Ya. alhamdulillah gitu. Ini real ya artinya ya. Kayak seperti tadi, mudah-mudahan beliau istiqomah. Iya, iya. Gitu, istiqomah kan gitu. Artinya jangan cuma karena dipuji terus jangan. Iya, iya. Istiqomah Iya, dan akan iya. dilayani kepada kami. Kami profesi itu ya warga sekitar kita yang membutuhkan gitu. Kan tidak mungkin kita ujung-ujung aja kalau nggak ada proses. Beliaulah tugasnya itu yang memproses. Gitu. Betul. Siap. Untuk turunnya anggaran. Kemudian nanti ada ABT lah barisan ya. Iya. Mudah-mudahan nih ABT diturunkan Iya. gitu. Jadi sejauh ini puas dengan kinerja beliau ya. amin. Oke. Yang saya rasakan kami sangat melayani. Oke. Untuk Abi mungkin dengan kinerja Pak Ketua DPRD seperti apa? Tapi ngeliatnya gini, pemimpin yang bagus itu saya aman bagimu, saya nyaman bagimu, saya manfaat bagimu. Amin. Itu ada pada diri. Luar biasa. Iya, iya, iya. Ini kayaknya kalau ngobrol dengan Abi, dengan Pak Bosin dan Pak Ketua kayaknya nggak cukup 1 jam. Cuma Iya. kita terbatas waktu nih Pak. Iya, iya. Tapi iya. sebelum ditutup mungkin ada pesan dari Ketua DPRD, Ustadz Saifullah untuk Kota Bekasi ke depan agar lebih baik lagi, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun hal lainnya. Monggo Pak Ketua. Ya, terima kasih. Sekali lagi, alhamdulillah pada malam hari ini saya sudah melaksanakan reses yang kedua, ya di Jatiwarna gitu ya, Pondok Melati, dan antusias warga juga luar biasa.
Maka sekali lagi apa yang disampaikan, dikeluhkan gitu ya, ini menjadi hal yang akan dicatat, didokumentasikan, dan insya Allah kita akan perjuangkan. Kenapa? Karena ini amanah. Oke. Ya. Kemudian tentunya kami berharap ya kepada masyarakat Kota Bekasi, karena 5 hari ini adalah masa reses anggota DPRD dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Oke. Ini momentum penting. Iya. Mereka para anggota dewan menjalankan amanah konstitusi, ya, sehingga mereka harus melaksanakan dengan baik, ya. Kemudian juga secara profesional menyampaikan apa yang sudah dikerjakan selama ini di kantor Kalimalang. Oke. Ya, baik terkait dengan masalah anggaran, baik masalah terkait masalah controlling, pengawasan, termasuk juga terkait dengan penyusunan peraturan daerah. Nah, tadi saya sudah paparkan juga gitu, beberapa perda inisiatif DPRD yang tentu ingin memberikan satu jaminan hukum dan kepastian hukum pada masyarakat, ya, termasuk tadi dalam konteks para lansia. Nah, ini kan sangat penting gitu. Jadi udah ada perda lansia juga ya? Udah, karena kan pada akhirnya kita juga akan menjadi lansia. Iya, iya. Ujungnya akan menjadi lansia kita semua ya. Oke, siap. Ya, Cukup ketua yang disampaikan. Ya, mudah-mudahan Amin. sekali lagi doakan kami ya seluruh 50 anggota DPRD Kota Bekasi dari lintas fraksi semuanya komitmen bersama membangun Kota Bekasi yang cerdas, yang tentunya ihsan, yang adil dan sejahtera, dan tentu mewujudkan kota yang kreatif. Luar biasa. Ya, Iya, iya. mohon doakan kami sehingga amanah ini bisa kita laksanakan, dan apa yang menjadi kebutuhan warga tentu ini menjadi bagian harapan kita bersama agar ini bisa terwujud. Ya, itu aja mungkin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik kawan Rujuk, demikian perbincangan kami dengan Ketua DPRD Kota Bekasi Ustaz Saifudullah ditemani beberapa narasumber. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.